Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baiklah, terima kasih. Perlu saya sampaikan dan selamat datang ada Mbak Nur Hidayah dari Tangerang ya. Kemudian Pak Ustadz Muslim, posisi di Tangerang kalau nggak salah, Mas Ahmad dari Tegal kalau nggak salah, Jawa Tengah. Pak Doni ini ada di wilayah sekitar sini kalau nggak salah. Bu Sulastri di mana ya? Silahkan bergabung. Alhamdulillah, Pak Mas Zudi ini mahasiswa. Dan alhamdulillah setelah bergabung bersama kita atas nama Arini Selahak langsung dari Mesir. Apa kabar yang di Mesir? Mudah-mudahan sehat. Tadi Bapak Ibu yang hadir dan yang offline, alhamdulillah kita sudah awali dengan jamaah sholat maghrib di sini. Kemudian sholat jamaah maghrib dilanjutkan dengan yasin, waqiah tabarok dan doa bersama. Kemudian jamaah sholat isya witir dan dilanjutkan kita dengan taklim rutin. Ini adalah sebagai ikhtiar di masa pandemi ini untuk kemudian nanti insya Allah kita akan mulai aktif kembali walaupun secara bertahap. Kemudian secara bertahap itu mungkin minggu depan sudah mulai yang rutinan, kemudian saat sekali kita juga sholat tasbih, kemudian anak TPA itu walaupun 2 kali seminggu insya Allah walaupun masih menerima dengan terbatas, tidak kemudian bersama-sama. Mungkin itu ya. Kemudian tujuannya ini adalah untuk bersama-sama pembukaan, karena sesungguhnya di masa pandemik ini sangat luar biasa kondisinya. Perlu kita sampaikan kondisi di sekitar atau di asrama secara offline. Ini secara offline, silakan ada Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa bergabung di asrama ini. Baiklah. Selanjutnya, ini adalah ikhtiar awal pembukaan ini untuk agar supaya kita menjadi warga negara yang sehat dan mencintai tanah air. Maka untuk itu kita akan ikuti bersama nyanyikan dengan sejenak lagu wajib Indonesia Raya. Kan kalau misalkan itu kan tadi kan aku nggak mute, kalau nggak di mute itu suaranya kedengeran, yang kita omongin ini kedengeran di sana. Sekarang ya? Kita ikuti nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sekarang suaranya juga nggak ada. Yang ini nih, kalau kalau mama mau nanya nih, mau nanya, pencet aja mute.
kasih dan alhamdulillah. Mohon izin nanti apabila saya mood ya, maksudnya oleh host kita agar supaya bersih diterima. Itu aturan untuk kita berzoom, tidak men-share screen, lalu tolong mengeluarkan wajahnya masing-masing, kemudian memberikan nama sesuai nama asli agar supaya saling kenal mengenal, dan mohon yang belum bergabung bisa diajak bergabung bersama. Seperti itu. Lalu selanjutnya nanti kita akan berikan absensi di link di apa namanya itu di chattingan untuk kami nanti apresiasi yang hadir di virtual ini dengan bentuk sertifikat. Izin ini semuanya dalam rangka sama-sama semuanya aji ataupun tujuan maslahah. Mohon untuk chattingannya Mas Zudi juga yang berakhlakul karimah dalam arti yang baik-baik saja. Baiklah, selanjutnya ini semakin banyak yang hadir di offline juga. Untuk kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, sekali lagi perlu kita sampaikan bahwa masih muncul yang suara-suara. Sebelum kita move mohon untuk masing-masing memastikan untuk gambar mikrofonnya itu merah, sehingga Mbak Sulastri belum ya? Tinggal Mbak Sulastri memang. Oke, saya mau dari sini. Ya. Bisa dari sana ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, Pak Ustadz Musli ini adalah salah satu dari admin dari pasar online GDG. Kemudian ini dari Mesir sudah narasumbernya. Lalu kita awali tadi sekali lagi sudah diawali dengan doa jamaah bersama, doa bersama, kemudian jamaah maghrib dan sampai isya itu, lalu witir, dan kemudian istilahnya doa sudah, kita kebangsaan sudah Indonesia Raya. Dilanjutkan acara kita adalah ini sebagai pengantar saya. Kelihatan ya Pak Muslim atau yang dari Mesir bisa melihat share screen? Terlihatkah? Halo? Share terlihat nih. Ya, alhamdulillah. Baik. Ini adalah Gria DDP Quran event yang pertama secara virtual yang selama ini sudah kita lakukan bersama. Jadi ibu-ibu yang biasa di sini kita tidak melakukan kajian secara offline, tapi kita secara online, baik itu konten-konten maupun kata-kata bijak ataupun link dan lain sebagainya. Yang mungkin ibu-ibu yang ada di grup WA bisa kita sharekan itu yang biasa untuk penguatan karena di masa pandemik memang sangat terbatas. Ria DDP Quran event yang pertama secara virtual secara umum yang kita kemas ini adalah menjadi sebuah ikhtiar. Mohon izin karena nanti link absennya terakhir karena untuk agar supaya yang hadir itu bisa mengaksesnya di akhir, jadi mohon diikuti sampai akhir ya Mas Zudi dan mahasiswa yang di asrama yang belum bisa bergabung di asrama sini. Jadi mahasiswa yang di asrama ini belum hadir di sini karena memang keadaan. Kita doakan selalu ini ibu-ibu semakin banyak yang hadir di offline. Baik. Yang pertama ini eventnya niatnya adalah memang kemudian tema kita angkat keluarga menyambut new normal, bahwa untuk kemudian pandemik ini sudah memasuki akan new normal, maka bagaimana kesiapan keluarga, karena sungguhnya keluarga sangat utama dan sangat penting. Menurut penelitian sementara ada sinyalir bahwa keluarga ada yang kemudian memuncak, ada gugatan perceraian, tetapi sebaliknya juga ada makin banyak yang hamil, ada kehamilan. Seperti ini berbanding lurus, tapi ada juga yang menyatakan di survei itu bahwa kehamilannya itu bukan karena bahagia. Oh iya, karena pandemik ya. Baik.
Ini kita adakan di keluarga GDQ, Gria DDP Quran, di hari Ahad 28 Juni 2020 sekarang ini. Kemudian kita ngobrol santai saja ya untuk event yang pertama ini yang tadi pembukaan dan doa-doa, tentu saja ini penuh dengan doa, insya Allah mendoakan semua yang hadir, apalagi secara virtual maupun offline begitu. Dan alhamdulillah Ustadz Muslim bisa bergabung dan yang lainnya. Kemudian menyambut era new normal dan nanti kita tutup dengan doa kembali. Baik, saya ingin menguatkan kembali apa sih GDQ ya sebagai pengantar sebelum nanti kita akan masuk ke secara umum testimoni ataupun pengalaman atau berbagi ngobrol aja dari Mesir. Kemudian tadi sebenarnya minta maaf dan izin dari Muscat Oman sudah akan gabung dan siap. Tetapi memang dari kemarin saya nggak usah masuk flyer karena khawatir di sana kan masih jam kerja, takut tiba-tiba ada tugas dan ternyata last minute tadi ada tugas. Ya sudah, enggak apa-apa. Next time insya Allah mudah-mudahan ini karena kami record nanti bisa dinikmati ataupun di setel kembali, putar kembali rekamannya oleh kebetulan masih saudara di Muscat Oman. Kemudian yang dari Australia ada izin juga ya tadi karena posisi sinyal tidak bersahabat karena di laut ya Bu ya, kebetulan keluarga Ibu yang memiliki majelis taklim juga. Oke. Gria DDP Quran itu sebenarnya Ustazah mohon izin karena ini juga sifatnya menguatkan kembali. Gria DDP Quran GDQ dibaca DPDP, Gria DPDP Quran ya, sebuah gerakan moral untuk mengajak diri keluarga lingkungan dan siapa saja yang mau untuk apa? Amaliyah yaumiyah yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk zikir dan lainnya berbasis Quran. Jadi ini niatnya seperti itu. Dari mana? Di mana? Dari Gria rumah dan keluarga inti masing-masing. Kemudian misinya kita mengajak diri keluarga kita untuk selamat di dunia dan di akhirat, terinspirasi dari Quran Surah At-Tahrim. Kemudian visinya bening bersama Quran. Indah ya, bening bersama Quran. Di mana GDQ di mana-mana, yaitu berada di rumah atau gria kita masing-masing. Ya, di rumah masing-masing inilah GDQ adanya. Kemudian tempat inisiasi GDQ pusat ada di sini, di Depok, Jawa Barat, yang kebetulan nanti kita juga sudah mapping. Kemudian kebetulan kita ada di asrama, bangunan asrama yang digratiskan untuk mahasiswa yang beberapa hadir, mohon dikabari lagi yang lain karena diabsen oleh Abi pengasuh ya untuk sifatnya kita kekeluargaan. Yang menghafal maupun mencintai serta selalu berdekat diri kepada Al-Quran. Kita apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang belum bisa masuk atau ke Jakarta ke asrama ini. Ini adalah logo GDQ, Gria DDP Quran, ada bintang 9 karena terus terang GDQ adalah membawa atau kita mempraktekkan serta berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah 9 bintang, lalu kita mempunyai visi bening bersama Quran, bagaimana di keluarga kita masing-masing. Lalu apa program kegiatan GDQ? Maka kegiatan GDQ yang kita lakukan setiap hari berbasis keluarga masing-masing, kegiatan harian bersama anggota keluarga inti untuk memaksimalkan potensi. Jadi potensi keluarga itu pasti ada masing-masing ya, anak, bapak, ibu. Yang keluarga inti itu anak, bapak, ibu. Kemudian yang penting adalah kesepakatan anggota keluarga dengan pengamalan yaumiyah ajaran agama dengan bertujuan untuk kemaslahatan, kebaikan, dan keberkahan, kebersamaan rumah masing-masing dan rumah tangga, rumah tinggal masing-masing. Ini yang penting sekali adalah kesepakatannya, komitmennya dikuatkan, ketahanan keluarga sebagai bentuk dari inisiatif karena bangsa yang kuat dari keluarga yang kuat, keluarga yang kuat dari keluarga inti. Keluarga inti ya. Nah, inilah teman yang hadir di sini.
Pak Muromin, oh ya, baik. Sambil berproses, selamat datang. Yang lain kami teruskan sebentar untuk baik pengantar maupun sifatnya kita ta'aruf mengenalkan. Kemudian kegiatan utama di GDG tentu saja karena di rumah masing-masing ya harian berjamaah beribadah dari rumah. Kita berpikir begini karena GDG ini kok ternyata menjawab dari pantangan atau tantangan dari pandemik ini, di mana pandemik ini semuanya kembali kepada keluarga dan keluarga. Bagaimana WFH kemudian dan yang lainnya semuanya berbasis keluarga. Oh ya, yang inti-inti aja kerja bakti, membersihkan rumah, menabung, membuat tabungan harian, hotmail Quran antar keluarga inti, berbagi peran dan tugas, merapikan rumah harian saja di rumah. Bagaimana rumah menjadi sebuah tempat yang nyaman, indah dan kemudian bening ya, bening itu bening, indah dan nyaman serta terinspirasi, kemudian harmonis dan sebagainya. Nah, GDG Pusat sekali lagi ada kita asrama mahasiswa untuk menghafal dan pecinta Al-Quran. Baik, kemudian secara hierarki ataupun struktur ada pengasuh itu ada Abi Fuad Falahuddin, kemudian sudah bersertifikat dan lain sebagainya untuk sekedar ikhtiar mengajak bersama, mengajak diri keluarga dan siapapun yang berempati karena ini tidak atau bukan lembaga yang profit atau lembaga yang istilahnya ngasilin duit. Justru sebaliknya, ini adalah gerakan moral dan perjuangan. Lalu kita ada ini mappingnya, nanti akan kita sampaikan alamat-alamatnya, baik Facebook, online-nya, Facebook maupun yang lain. Kemudian kita pernah mengadakan bazar Hotmail Quran, ini ibu-ibu yang hadir, ini adalah pelaku. Ya, kelihatan ya ibu-ibu ya? Ya. Ada gangguan sedikit, tolong di-off-kan aja, Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya GDG ini juga ada kita sebagai distributor ataupun memasarkan air Hotmail Quran ya dari daerah itu menjadi sebuah ikhtiar bersama untuk bersama-sama usaha untuk kita yang terbaik lah, maksudnya minum juga airnya yang berkualitas yang sudah ada doanya Hotmail Qurannya. Dan pernah kita membuat kaos GDG. Kemudian Hotmail Quran online secara kelompok di WA itu sudah berapa kali putaran. Ini kebetulan kita sudah mulai kita tampilkan dari 2016, ini yang terekspos. Ini ibu-ibu yang offline, inilah ibu-ibu yang sering rutin di sini, ini di masa non-pandemik, jadi kita sering bersukaria, ini gambar sebelum pandemik sehingga masih tidak berjauhan, tapi masih sering berdekatan dan cipika-cipiki ya ibu-ibu ya. Untuk sementara ini semuanya rapi, bermasker. Terima kasih ibu-ibu kehadirannya, mohon izin silakan sambil dinikmati apa yang ada. Nah, silakan. Kemudian ini ibu-ibu juga tampil. Halo, yang di Mesir, ini kita di tanah air juga berikhtiar untuk mengembangkan seni. Ibu-ibu ini yang sebagian besar juga hadir di sini. Silakan, tapi tanpa berisik ya, ibu-ibu ya, tapi tanpa berisik, mohon izin. Itu sudah beberapa kali tampil. Nah, silakan yang mau mengundang. Grup Qasidah GDG. Nah, inilah suasana saat ini kita di sini seperti ini, tetapi ini foto sekali lagi, pitch gambar diambil sebelum pandemik ketika rutin latihan. Ya, kemudian mahasiswa penghafal Quran kita mengadakan acara rutin. Terima kasih CHQ, ini adalah Jam'iyah Hifdzul Quran ya. Hafadzoh, iya. Baik, terima kasih Abi. Kita dikawal oleh pengasuh GDG langsung. Posisi ada di sebelah. Nah, inilah kemudian korban juga pernah ya
Namun ini sekali lagi adalah di masa-masa sebelum pandemi. Nah, apakah nanti bagaimana dan selanjutnya ibu-ibu yang offline, kita harus sabar. Hanya sabar itulah kuncinya. Karena semua program berubah, semua segala sesuatunya berubah oleh pandemi, kita dipaksa untuk bisa virtual, bisa melek semuanya IT ya sifatnya. Kemudian ibu-ibu juga yang biasanya bisa kemana aja sekarang terbatas. Mohon izin yang agak berdekatan tetap berjarak Bu ya, karena kita ikuti prosedur ataupun protokol kesehatan. Yang belum cuci tangan silakan sudah disiapkan untuk cuci tangan. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya, tetap bahagia. Kemudian kita gagas untuk ikhtiar fundraising ataupun penguatan ekonomi itu dengan pasar online GDG. Jadi ada pasar online, siapa ibu-ibu sebagian mungkin sudah aktif, siapa yang punya produk maupun yang ingin memasarkan maupun mencari hal-hal sesuatu sambil tiduran juga bisa. Kemudian kalau aktif juga bisa memasarkan, kita membuat pasar online GDG, tautannya sudah kita share dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya itu bermanfaat karena kita sama sekali bukan tidak diuntungkan, maksudnya kita nggak ada ambil untung karena semua transaksi ataupun bayar membayar maupun tawar menawar itu di luar tanggung jawab GDG, tapi masing-masing langsung berjabrian. Jadi pasar kadang rame, kadang sepi. Nah, sepi itu diharapkan ada transaksi masing-masing. Jadi yang punya barang silahkan di upload. Termasuk ada ini dari Ustadz Muslim kalau nggak salah ya, rekanan atau apa. Dan alhamdulillah Ustadz Muslim hadir di sini. Ya. Kemudian ini ada binaan Kriya DDP Quran itu ada sate pakde dan lain-lain. Ini sifatnya adalah sebagai binaan, apapun adanya kita bergerak secara ekonomi. Kemudian yang terakhir ada salon, ini dalam proses, mohon doanya baik yang hadir maupun yang virtual, teman-teman mahasiswa, untuk semuanya kita mudah-mudahan lancar. Inilah sekilas tentang hal-hal yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat datang Ustadz Mukromin. Alhamdulillah. Saya mood untuk Galaksi atas nama Ustadz, siapa saya lupa Abi, ada Ustadz ini yang hadir, ini bisa dikasih nama asli, alhamdulillah. Baik, ini kita rekod dan sudah bergabung yang di Mesir sudah hadir dan aman, insya Allah mudah-mudahan ya sinyalnya lancar. Sekali lagi kita informasikan ibu-ibu yang hadir ini bahwa kita sudah awali dari maghrib sholat berjamaah, kemudian doa bersama, yasin dan lain sebagainya, yasin, tabarok dan waqiah tabarok, kemudian doa untuk ibu-ibu yang hadir, yang rutin ini, kemudian juga yang virtual khususnya, dan juga untuk keluarga ibu-ibu yang hadir masing-masing kita berdoa. Tadi sudah bersama ya, sambil tidak lupa mendoakan yang hadir baik di virtual, yang di luar negeri, yang di dalam negeri. Baik, seperti itu. Acara selanjutnya adalah sebelumnya kita refleksi dulu, silakan sambil dinikmati, kita ikuti selawatan dulu ya sambil menunggu yang lain. Ustadz yang Galaksi mohon memperkenalkan diri atau silakan. Ini sambil ngobrol ala GDG. Oh, subhanallah, ini dari Australia. Oh, silakan. Apa kabar Australia? Kalau ada terbatasnya waktu dan karena di sana sudah malam ya. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bapak yang dari Australia sebelum kita lanjut, mumpung bagus sinyal dan lain sebagainya, untuk menyapa kita. Saya sampaikan kita ikhtiar malam ini adalah untuk pertemuan perdana virtual nasional sifatnya, kemudian nanti kami apresiasi yang hadir dalam bentuk e-sertifikat, lalu ibu-ibu yang offline ini penuh dengan doa semakin bertambah, untuk kemudian kita mendoakan yang di Australia, ibu yang di Mesir, walaupun sedikit minimalis nggak apa-apa karena ini pertama. Mungkin kalau memang supporting yang dari Australia kita saksikan bersama, mungkin mau memberikan kata dulu, kebetulan ada Abi juga, atau bisa masih lama waktunya, Bapak?
masih enmute di Bapak, sudah saya buka di sini. Halo? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan ibu semuanya, dengan jamaah ibu yang ada di situ? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan dan keyakinan iman yang kuat untuk menghadapi situasi yang ada sekarang. Amin. Bagaimana di Australia Pak posisi ini yang COVID dan suasana di sana Pak? Alhamdulillah di sini dan kebetulan di lokasi yang saya tempatin ya dari mulai awal adanya case virus corona sampai sekarang alhamdulillah tidak ada case yang masuk di lokasi saya. Jadi insya Allah jangan sampai. Jadi selama ini ya kita dengan kebanyakan orang yang selalu dirisaukan dengan adanya COVID-19, ya alhamdulillah di sini tidak ada yang berpikir dengan adanya COVID. Jadi kita selalu berpikiran positif dan bismillah melaksanakan aktivitas hari-hari seperti biasa dan akhirnya ya tidak ada terjadinya COVID-19 yang sampai menjadi case yang baru ataupun yang muncul gitu. Jadi sampai sekarang ini. Insya Allah Bapak terlibat. Amin. Dan istilahnya memang terlockdown ya Pak ya? Tidak untuk itu keluar area begitu apa dibatasi atau memang bebas di Australia yang Bapak tempati Pak? Kalau yang saya tempatin sampai awal itu belum pernah adanya lockdown, bahkan aktivitas kayak sekolah, bekerja, ya semua berjalan normal sampai saat ini. Itu. Dan mungkin di beberapa tempat ya di kota-kota besar memang sedang terjangkit dengan adanya virus corona case, tapi ya tidak terlalu signifikan dan semua bisa diatasin. Alhamdulillah. Tuh. Ya. Ada salam-salam untuk keluarga di tanah air Pak. Karena mulai tidak ke tanah air mulai bulan apa Pak? Mohon izin. Terakhir saya pulang dan saya berangkat lagi ke Australia itu tanggal 18 Januari. Itu yang terakhir saya berangkat dan sampai saat ini ya mungkin sudah menginjak sekitar dalam 6 bulan, bahkan mau mencapai 7 bulan. Untuk sementara belum bisa balik lagi ke Indonesia karena kita punya custom atau border protection-nya belum buka gitu. Baik. Dan kita bersama di tanah air dan khususnya di Gereja DDP Quran Pak, ini ada komunitas untuk berkumpul bersama secara virtual maupun offline untuk hanya punya modal kekuatan doa di awali dari keluarga basic masing-masing keluarga dan kita bersama-sama sudah selalu berikhtiar dan khususnya mohon izin semua yang hadir maupun komunitas yang ada di virtual ini untuk Bapak di Australia dan bagaimana keluarga di tanah air terposisikan sehat semuanya. Alhamdulillah selama ini saya selalu komunikasi dan selalu mendapatkan informasi bagaimana keadaan yang di rumah, bahkan yang di kampung seperti orang tua saya sendiri, ya saya selalu monitor. Alhamdulillah sejauh ini dijauhkan dari corona dan mudah-mudahan ya kita selalu berdoa jangan sampai kita ada yang kena. Amin ya. Amin. Sekali lagi Bapak, saya selaku pribadi maupun keluarga besar GDG Pusat, Bapak Salahuddin dan juga yang hadir wabil khusus mohon ikhlasnya kita mendoakan dan terima kasih joinnya dan juga menjadi testi Bapak dari Australia langsung sebuah ketahanan keluarga
apapun adanya, pandemik ini tidak menjadikan keluarga menjadi sifatnya berantakan. Memperjauhkan diri. Iya. Semakin kuat, semakin tahan, dan berangkat dari sebuah keluarga. Mudah-mudahan Putra Putri dan keluarga Bapak di tanah air dan Bapak sendiri di Australia diberikan sehat ya Pak ya. Terima kasih banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan Ibu sekeluarga di sana yang mau menerima saya bergabung dalam acara Ibu ini, dan insya Allah untuk kedepannya kalau memang dikasih kabar untuk kapan adanya meeting lagi ya insya Allah kalau ada waktu saya sempatkan. Siap, ini disaksikan semuanya, mudah-mudahan Bapak sehat dan bisa Amin. memberikan kemaslahatan. Makasih Bapak dari Australia. Amin. Ya, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berkenan bila waktu masih ada terus ikut atau langsung live mungkin karena masih tugas juga. Baik ya, kita lanjut. Selamat datang Ustadz Mukromin. Sekali lagi kita terbatas pesertanya tetapi tidak mengurangi kehidupan acara ini. Selanjutnya kita ikuti dari Mesir, ini Arini Selahak, seorang mahasiswa di Mesir yang ingin kemudian berbagi hal dan pengetahuan. Apapun itu akan kita dengarkan. Ibu-ibu masih setia, silakan sambil menikmati apa yang sudah disajikan. Silakan untuk kemudian person ataupun kurikulum vitae, karena kebetulan presentnya adalah Arini Selahak. Itu kalau nggak salah angkatan atau semester 4, nanti bisa mengenalkan diri ya, dan lain sebagainya. Untuk itu, waktu dan ruang kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak semuanya? Semoga selalu sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang cukup sulit dan menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Arini Selahak. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah, tingkat 2. Jadi kalau di Mesir itu bukan pakai semester, sistemnya itu pakai tingkat. Ada 4 tingkat, nah kebetulan saya di tingkat 2. Saya sudah tinggal di Mesir sejak tahun 2017. Jadi tahun ini sudah jalan 3 tahun saya di sini. Begitu. Ya baik, sebelumnya saya perlu sedikit menyampaikan dan meluruskan bahwa sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah sesederhana sharing atau mengobrol gitu tentang bagaimana keadaan Mesir atau kita mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir menjalani kehidupan di masa pandemi ini, menjalani bagaimana aktivitas kita sehari-hari di masa pandemi COVID berlangsung. Mungkin saya perlu menyampaikan juga sedikit kutipan atau sedikit materi yang berkaitan dengan tema berupa keluarga menyambut new normal, yaitu bahwasanya dalam suatu keluarga kita perlu mewujudkan kemaslahatan antar keluarga itu sendiri. Salah satu ayat yang menjadi pegangan Gria DPDP Quran dalam menjalankan visi dan misinya, yaitu ada di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang saya akan bacakan setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut artinya berarti wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka hingga akhir ayat. Dalam ayat tersebut kita perlu mengetahui bahwa pentingnya nilai spiritual dalam keluarga untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga itu. Setiap individu di dalam suatu keluarga tentu harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Betul? Betul. Nah, agama Islam memberi panduan nilai-nilai spiritual dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keluarga adalah madrasatul ula, bukan hanya ibu, tentu saja ibu dan bapak dan keluarga adik atau kakak yang akan membentuk karakter seorang manusia bagaimana selanjutnya ia berkehidupan dan berperilaku sesuai apa yang diajarkan oleh agama Islam. Kita perlu mengingat juga ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak bahwa pendidikan Islam yang ada di dalam keluarga selain untuk mencapai rahmat Allah di akhirat, tapi sebenarnya tidak terbatas hanya permasalahan akhirat saja, tidak terbatas tentang bagaimana kita harus menjalani hidup di dunia untuk mencapai kebaikan di dunia, di akhirat. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dunia ini kita perlu menumbuhkan pendidikan dan karakter yang sesuai dengan ajaran agama Islam untuk membentuk seseorang untuk membentuk insan kamil atau manusia yang utuh gitu. Apa maksud manusia yang utuh itu? Ya tentu saja yang berperilaku dan berkepribadian di dunia sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah. Misalnya ya menjaga diri dari maksiat, sederhana itu, seperti itu. Nah, kali ini sebenarnya saya lebih ingin sharing-sharing nih tentang bagaimana keadaan Mesir dan mahasiswa di sini selama tahun dari kemarin. Mungkin kita bisa flashback ke kemarin saat Ramadan dan beberapa beberapa acara atau kemudian sesuatu yang khas yang terjadi di negara Mesir, yang biasa berlangsung di Mesir saat itu, saat Ramadan. Sebelumnya saya perlu menyampaikan juga bahwa negara Mesir merupakan negara ke-24 dengan kasus corona tertinggi di seluruh dunia. Berbeda 3 atau 5 negara dengan Indonesia. Indonesia menempati tempat urutan ke-29, sedangkan Mesir menempati urutan ke-24 kasus COVID. Jadi memang lebih banyak kasus di sini, hanya saja pemerintah tidak transparan dalam menyampaikan di mana letak ataupun profil pasien yang mengalami itu, sehingga kita mahasiswa di sini hanya bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dan di rumah ya tentu saja tanpa mengetahui di mana letak atau posisi perawatan pasien maupun daerah-daerah rawan seperti itu. Nah, di saat Ramadan kemarin, kami para mahasiswa yang ada di Mesir menjalani puasa di waktu yang cukup panjang. Sangat berbeda dengan Indonesia, yaitu kurang lebih 15-16 jam. Karena ini juga setiap puasa kami selalu menjalani di musim panas. Nah, sedangkan musim panas itu azan subuh itu ada pada pukul 3:30 dan azan maghrib ada di pukul 6:30. Jadi jaraknya itu memang cukup lama dan lebih lama memang dari Indonesia. Kami juga menjalani puasa di sini dengan suhu yang cukup panas. Kemarin itu sempat mencapai 43 derajat. Jadi semuanya itu benar-benar panas, kayak kipas pun mengeluarkan angin panas gitu. Tembok, lantai juga seperti itu sama. Nah, yang unik yang biasa pada tahun-tahun sebelumnya
tahun-tahun sebelumnya kami selalu menjalani ujian termin di saat puasa juga. Itu. Jadi karena kami di sini ada 4 tingkat, berbeda ya sistem pendidikannya dengan di Indonesia. Kami di sini menggunakan istilah tingkat seperti itu. Ada 4 tingkat. Nah, setiap tingkat itu ada 2 kali ujian termin 1 dan termin 2. Sedangkan termin 1 dan termin 2, materi yang dipelajari atau mata kuliah yang dipelajari itu berbeda-beda. Jadi misalkan di semester 1 kami pelajari bahasa entah bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Nah, itu jika diujikan di termin 1 maka tidak diujikan di termin 2, seperti itu. Jadi mata kuliahnya memang berbeda gitu. Misalkan ada 16 mata kuliah, dibagi menjadi 2 di termin 1 biasanya hanya sedikit, 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah. Nah, selanjutnya di termin 2 lebih banyak. Nah, karena itu kemarin sebenarnya kami seharusnya seperti tahun-tahun biasa menjalani ujian termin 2 dengan jumlah mata kuliah sekitar 8 sampai 9 atau bisa kurang dari itu tergantung jurusan apa yang kami ambil di sini. Hanya saja Al-Azhar kemarin sempat bingung juga gitu menyikapi kasus coronavirus di Mesir yang jumlah pasiennya semakin bertambah. Akhirnya setelah melalui banyak info-info ataupun rapat-rapat antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan di Mesir, disepakati bahwa untuk selain tingkat 4 atau tingkat terakhir, seperti saya di tingkat 2, kemudian teman-teman tingkat 1, teman-teman tingkat 3, itu menjalani pengganti ujian. Bisa dibilang seperti itu, pengganti ujian dengan membuat makalah, semacam makalah atau biasa disebut dengan bahas, yang di dalamnya membahas tentang salah satu bab yang dipelajari di mata kuliah tersebut gitu. Jadi setiap mata kuliah membuat satu makalah, yang itu kemudian dikumpulkan gitu, sudah kemarin selesai kayak gitu. Selama corona kemarin, sama seperti di Indonesia, kami juga kalau di Indonesia menjalankan yang namanya PSBB, kami juga menjalankan semacam lockdown seperti itu, tapi lebih disebut dengan pemberlakuan jam malam, dari mulai jam 7 malam hingga jam 6 pagi. Jadi selama kurun waktu tersebut, tidak ada yang boleh keluar dari rumah, kemudian kendaraan-kendaraan juga tidak beroperasi sebagaimana mestinya, warung-warung juga diharuskan untuk tutup kecuali mungkin yang urgen seperti apotek, warung makanan, sembako, seperti itu. Di sini juga hari Jumat dan Sabtu itu libur. Artinya tidak ada warung-warung itu tutup. Yang warung-warung yang tutup itu lebih banyak di hari-hari tersebut gitu. Jadi masyarakat diminta untuk menyiapkan stok bahan makanan itu sejak dimulai hari Kamis untuk hari Jumat dan Sabtunya, karena memang tidak, pasar-pasar seperti itu juga tutup gitu. Nah, sama seperti di Indonesia juga, salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah Mesir yaitu masjid-masjid, kemudian makbaro, karena di sini banyak sekali makom-makom keturunan Nabi, keluarga Nabi, seperti dekat rumah saya kebetulan dekat sekali dengan makbaronya Sayyidina Husain, dekat sekali, mungkin hanya 10 menit berjalan kaki, itu juga ditutup. Masjid Al-Azhar juga ditutup seperti di Indonesia gitu. Itu menjalankan salah satu konsep, hal tersebut menjalankan salah satu konsep maqasid syariah, yaitu menjaga hifdzun nafs atau menjaga diri, kemudian ya seperti itu. Akhirnya kemarin Lebaran itu kami jalani sama seperti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di Indonesia. Tentu saja kami sholat Id dengan teman-teman serumah, dan kebetulan di depan saya ini rumahnya itu berbentuk seperti apartemen. Di depan saya ada satu keluarga Mesir, satu keluarga baba dan mama, mengajak kami untuk sholat berjamaah di lantai atas gitu. Karena kami memang tidak, masjid-masjid memang sama sekali juga tidak buka gitu, meskipun Lebaran kayak gitu. Nah,
Mungkin perlu teman-teman ketahui juga selama kurun waktu COVID ini berlangsung di Mesir sendiri baru ada 1 kasus warga negara Indonesia yang positif corona dan sudah dirawat di salah satu rumah sakit instansi pemerintah. Menurut pernyataan baru tanggal 23 kemarin salah satu warga Indonesia yang ada di sini itu terpapar COVID dan sudah dirawat karena ia juga memiliki riwayat kasus penyakit kesehatan lain. Untuk menyambut new normal, mungkin perlu saya ceritakan kalau di Mesir ini cenderung lama gitu untuk melonggarkan aturan-aturan yang berlaku. Beda sama di Indonesia, kalau di Indonesia sudah dari kemarin-kemarin, kalau di Mesir baru kemarin Sabtu ini, masjid-masjid kemarin Sabtu tanggal 27 Juni ini, masjid-masjid sudah bisa dibuka, kemudian perdagangan seperti mall atau toko-toko itu baru dibuka dan baru boleh dibuka hingga pukul 9 malam maksimal. Kendaraan-kendaraan juga seperti itu. Jadi menyambut new normal gitu, Mesir baru menjalankan kelonggaran itu kemarin. Termasuk ujian kakak-kakak kelas saya yang di tingkat 4 itu dinyatakan resmi akan dijalankan gitu di bulan Juli. Itu baru kemarin ini sekitar 4 atau 3 hari yang lalu itu baru disampaikan gitu. Untuk menyambut new normal, mungkin sama yang seperti kita ketahui, tips new normal tentu saja menjaga kebersihan seperti masker, cuci tangan, physical distancing, makan yang bergizi, dan olahraga. Sini teman-teman cenderung melaksanakan kegiatan 2B, bisa saya katakan sebagai 2B, yaitu bebersih dan belajar. Nah, bebersih ini kami bebersih rumah, kandang, dan diri sendiri tentu saja jika dari luar. Sedangkan belajar di sini kami mengisi hari-hari dengan mempelajari suatu hal yang baru, misalkan mempelajari bahasa asing yang belum pernah kami pelajari sebelumnya, kemudian mempelajari musik atau masak-masak, mencari resep baru, dan olahraga, ya sama seperti di Indonesia pada umumnya ketika lockdown, mesti mencari kegiatan yang ternyata sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, ketika dilakukan, wah ternyata seperti ini rasanya, seperti itu. Nah, kami juga di sini sama gitu. Makan yang bergizi, olahraga, dan teratur. Sejauh ini kalau kasus di Mesir, kemarin saya mencatatnya itu yang sudah terpapar, yang positif terpapar berjumlah 62.755 orang, dengan pasien sembuh 16.737, yang artinya 27% itu dinyatakan sembuh dari seluruh kasus, kemudian yang sudah wafat itu ada 2.620. Lebih tinggi dari Indonesia beberapa ribu gitu, lebih banyak. Hanya saja di sini kami tidak mengetahui gitu di mana peta persebaran kasus tersebut gitu. Jadi hanya dinyatakan kalau di Kairo, di Kairo ini karena ibu kota jadi paling banyak. Oh iya, seperti itu. Kemudian di Alexandria juga gitu. Padahal kawasan-kawasan teman-teman tinggal itu tentu saja di daerah Kairo yang berdekatan dengan kampus kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan karena judulnya sharing-sharing dan cerita saja. Di sini kami juga alhamdulillahnya diperhatikan betul gitu dengan KBRI yang menyampaikan bantuan secara logistik, baik berupa makanan, sembako, ataupun alat-alat kesehatan. Dan kemarin juga sempat ada repatriasi mahasiswa yang ada di Mesir dari Indonesia untuk kembali ke Indonesia, hanya saja disyaratkan untuk yang berkebutuhan khusus gitu, misalkan ada hajah atau keperluan penting dan mendesak. Nah, dengan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang berlaku, maka dibolehkan pulang seperti itu. Mungkin
ini saja cerita-cerita sharing dari saya. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan juga boleh kayak gitu. Dan saya mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan karena sebenarnya ya judulnya hanya sharing-sharing dan cerita sedikit gitu. Kapan pula? Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir dan minta doanya juga untuk kami karena selama proses ini kami juga masih menunggu tentang penilaian makalah kami kemarin yang sudah kami kumpulkan. Kakak-kakak kelas yang juga besok tanggal 4 Juli ini baru mau ujian. Itu juga semoga selalu diberi kesehatan sebagaimana kakak-kakak, ibu bapak di Indonesia, semoga selalu sehat dan menjalani hari-hari dengan bermanfaat, dengan bahagia di masa pandemi ini, dengan mencari alternatif kegiatan lain gitu ya, yang bisa saya sarankan. Terima kasih, itu dari saya. Salam, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Arini Seilahak. Ya, Mudah-mudahan. mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya gitu, Mi. Oh, ibu-ibu di sini kapan pulang katanya? Oh iya, kata Umi boleh pulangnya kalau sudah selesai. Insya Allah tahun 2022. Tahun 2022, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Iya. Ada mungkin yang bertanya yang lain? Tentang bagaimana kehidupan keluarga di sana ya, keluarga Mesir itu kenal nggak di sana itu? Iya kenal tapi kenalnya terbatas gitu, Mi. Kayak di depan rumah. Jadi kan kebetulan di sini kita tinggal di seperti kayak apartemen gitu. Apartemen satu rumah itu bisa sampai 7 lantai atau 8 lantai. Nah, kebetulan di apartemen yang saya tinggali cuma ada 2 lantai dengan 4 rumah, 2 rumah orang Indonesia, 2-nya pemilik rumah. 2 rumahnya itu pemilik rumah yaitu Baba dan Mama dan adik Baba dan Mama atau kakak ya. Pokoknya satu keluarga gitu. Pertanyaan ibu-ibu di sana, adakah yang penggunaan masker, kemudian protokol kesehatan seketat apa? Kalau di sini didenda ya, Bu ya? Kalau nggak pakai masker. Iya. Nah, itu perlu saya sampaikan juga bahwa hal seperti itu muncul dari dalam kesadaran diri sendiri kayak gitu. Jadi di sekitar rumah saya ini termasuk daerah yang padat penduduk sangat banyak sekali. Hanya saja mereka mungkin ya karena keterbatasan informasi berbeda dengan di Indonesia yang dari TV aja bisa, internet sudah maju. Di Mesir ini tidak terlalu seperti itu gitu. Jadi yang keluar yang memakai masker itu mesti yang mengerti. Kalau yang enggak atau abai dan tidak aware dengan kasus coronavirus, itu mesti biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak pakai di tanah air. Baik, alhamdulillah. Iya, banyak. Lalu ada pertanyaan itu tentang ulama-ulama Mesir yang ada di situ untuk peziarah dan sebagainya, apa dibatasi atau memang lockdown semua atau gimana? Bisa kemarin dari apa namanya ulama yang sudah hari ini kunjungi atau ziarah atau yang belum atau mana saja mungkin bisa di-sharekan untuk Iya dari akhir bulan Februari kemarin. Jadi sebenarnya di Indonesia itu lebih dulu keberadaan kasus COVID-nya itu lebih dulu. Di Mesir itu baru akhir Februari kemarin diberlakukan lockdown total gitu. Jadi saya sempat datang ke Makbaronya Sayyidina Husain benar-benar di malam hari. Saat itu saat hari pertama lockdown kayak gitu dan itu memang orang-orang ramai, orang-orang yang ada di sana yang ramai itu diusir gitu sama security. Jadi di sini sistem keamanannya sebenarnya bagus gitu. Tentara-tentara Mesir itu mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, jadi diusir-usir gitu ya, nggak boleh ada di situ kayak gitu. Nggak boleh ada di situ, jadi benar-benar di lockdown total. Artinya benar-benar ditutup sama sekali sampai tidak ada azan kayak gitu. Azannya itu dekat rumah saya kan ada masjid itu pakai azan virtual, azan rekaman dari Madinah atau Mekah, berganti-ganti kayak gitu.
Berarti Baru kemarin ini baru ada azan live, azan secara langsung. memastikan untuk teman-teman mahasiswa di Kairo aman ya, dalam arti dari segi akomodasi sembakonya, lalu keamanan belajarnya, lalu proses pembelajaran online semua ya, sama ya, sehingga Bisa sembako enggak? Iya, heeh. Sini nggak ada dapat. Ya, di sini kalau ini kebetulan lagi menjalani liburan, jadi kalau biasanya tahun kemarin serumah itu saya rame-rame ke kota lain, kota Alexandria atau Iskandariah yang terkenal dengan pindahannya itu. Nah, dengan sejarahnya juga di sana ada banyak sekali makbaro seperti penulis Burda itu ada di sana kayak gitu. Nah kali ini liburan kali ini ya kami hanya bisa diam di rumah dengan melakukan aktivitas sendiri-sendiri gitu. Mungkin selain kakak tingkat 4 karena besok baru mau ujian kan. Jadi kami di sini kebetulan baru liburan gitu. Baru liburan setelah kemarin. ada yang mau ditanyakan, ada Ustadz Musleh, ada Kak Nur Hidayah ini dari Tangerang kalau nggak salah. Mas Ahmad Arif nih dari Tegal, Mas Rudi dari Jawa Tengah yang teh itu mana? Poci itu Tegal juga ya? Slawi. Ada Bang Doni ini aktivis entrepreneur basis ekonomi. Mas Hanif ini posisi kalau nggak salah juga di Jawa Tengah. Purwokerto ya. Baik, di absen oleh Abi sehingga inilah teman-teman di asrama khususnya. Terus Mbak Bu Sulastri ya masih. Oke, yang dari Australia sudah live. Baik, ini karena pertama Kak Ella, Kak Rini. Jadi bisa jadi next time kita akan berlanjut dengan materi yang lain. Bisa jadi. Baiklah. Iya, dengan materi yang lebih berbobot mungkin ya, dan lebih berhubungan dengan tema gitu. Karena ini kayak kaget juga gitu ya. Kamu sama ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum, sehat Bu? Iya. Yeah. Ya Allah. Iya, alhamdulillah. Melihatnya ke sini, Bu. Melihatnya ke sini boleh. Kelihatan ya, kelihatan. Ya ibu-ibu jaga kesehatan. Kalau belanja-belanja pakai masker. Jangan ngobrol dulu tuh, ya kan? 1 meter, gak usah ngobrol dulu. Closing state atau sudah ya, minta doa dan kita doakan ibu-ibu semuanya bersama keluarga. Sudah salam ya Nak ya tadi. Baik, selanjutnya terima kasih Kak Arini. Kita akan lanjut next time mungkin. Tapi kalau memang memungkinkan kuotanya masih, anak perantauan kan kuotanya terbatas, ikuti sampai akhir. Tapi kalau memang ini ya silakan. Selanjutnya nanti ada ngobrolnya kita lanjutkan, ada Ustadz Muslim, ada yang lain, semuanya kita beri kesempatan untuk berbagi untuk masukan ataupun refleksi acara dan yang lain. Sebelumnya kita ada semacam persembahan ataupun sebentar refresh sebentar. Kita nikmati bersama untuk kita
Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ikuti testimoni ataupun sharing bersama ngobrol kita. Link absen sudah kita share di chatting. Bagi yang ingin apresiasi, kami mengaturkan bentuk e-sertifikat, kami emailkan nanti. Ini semuanya adalah berbasis keluarga, jadi juga dalam rangka belajar semuanya, pembelajaran. Kalau ada kekurangan tentu saja karena masih belajar. Baik, sebelum teman-teman melanjutkan, sekedar apalah namanya kita ngobrol, tadi kita betulkan untuk kita sampaikan di Quran Surah At-Tahrim ya, intinya yang kita menjadi dasar ataupun sharing pada malam hari ini adalah landasan hukumnya dari Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, tadi Kak Arini sudah membetulkan, ya ini adalah share screen-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi untuk link absennya kita nanti apresiasi kehadirannya yang virtual khususnya.
dan juga teman-teman mungkin yang lain itu ada sertifikat. Mungkin yang pertama kita minta dari Bang Doni, mana Doni? Halo, monitor. Coba mohon ikhlasnya untuk menampilkan virtual atau wajahnya ini ibu-ibu menanyakan itu siapa semuanya. Mas Hanif, monitor. Aduh, jangan ditinggal tidur, nanti ditinggal tidur ini ngobrolnya. Mas Hanif, Bang Doni, mohon ditampilkan face-nya. Kak Ila coba, Kak Rini panggil Kak Afton, bisa join apa enggak, karena terkait dengan kota juga ya, namanya juga mahasiswa. Di kota atau dengan kuota. Pak Kiai Muslim masih monitor. Aduh, hilang semua wajahnya. Silakan untuk sekedar memberikan ngobrol kita lanjutkan. Ini adalah Ustadz Muslim dari mana dan lain sebagainya, ibu-ibu. Beliau juga kemarin petugas haji dalam arti benar-benar mendalami ataupun mengalami bagaimana suasana COVID ataupun apalah yang disampaikan, berbagi informasi yang jelas, maslahah, kemanfaatan, serta kebetulan nanti beliau akan mengawal ada pasar online gitu. Kemudian Bang Doni dan yang lain, Mas Hanif, mohon nanti testimoni dari permintaan kita, teman-teman yang belum bisa balik ke asrama ini, untuk memberikan tahniah atau apa, kan namanya juga lebaran ya. Walaupun sudah lewat, namun tidak ada kata terlambat. Ini jagung kita, jagung pas sanpi, santai pasti. Mohon ikhlasnya Ustadz Muslim, malam-malam kita meeting up bersama. Silakan Ustadz Muslim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara amdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Suatu kehormatan yang luar biasa, terobosan baru dari DDP, mengingat masa pandemi sekarang ini banyak orang yang seolah-olah ada yang mungkin menyalahkan kita sendiri, ada yang menyalahkan keadaan, menyalahkan siapa yang bisa menjadi acuan. Namun yang patut kita syukuri adalah kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan segala kelebihan kita masing-masing. Kalau kekurangannya mah pasti banyak. Patut kita apresiasi terobosan yang dilakukan oleh media ini dalam rangka mempersiapkan keluarga dalam menyambut new normal. Banyak yang menganggap bahwa new normal yang digagas pemerintah saat ini adalah sebagai upaya tanda kutip pelampiasan dendam setelah 4 atau 2-3 bulan ini kita di rumah. Padahal di sana tentu ada masa transikapi. Karena itu pemerintah selalu mewanti-wanti ketika kita akan beraktivitas pun selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan. Yang kedua, media ini mudah-mudahan dijadikan pijakan oleh siapapun, wabil khusus anggota dari DDP yang kalau dibilang sebuah wadah, apalagi sekarang ada terobosan baru dengan media online. Mari kita gunakan. Dengan media online itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk kita tanpa kemudian kita meninggalkan protokol, apalagi dalam online ini.
kita bisa berinteraksi semaksimal mungkin, tetapi bukan sebuah kekurangan kita tidak bisa berhadap-hadapan, namun insya Allah tidak mengurangi kehalalan dalam bertransaksi. Ini mudah-mudahan ke depan tentu harus ada terobosan-terobosan baru menggunakan media-media seperti ini sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kita semua, tentunya sampai kemudian pemerintah sendiri memutuskan bahwa pandemi ini berakhir dan kemudian kita bisa berinteraksi secara normal. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya pada media ini yang mencoba mengambil terobosan baru untuk membantu pemerintah khususnya dalam hal kita memenuhi kebutuhan melalui keluarga kita masing-masing. Demikian Bunda, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semua bisa menghadapi new normal yang digagas oleh pemerintah dengan tetap semangat dan menjadikan keluarga sebagai pijakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya ya? Terima kasih Ustaz Muslim, mohon izin karena tadi itu jadi diputar-putar. Mohon nanti advis dan juga apabila memang karena survei juga di link biru itu apakah berkenan untuk lanjut dan setuju seperti itu karena semuanya berbasis online ataupun memakai kuota. Baik, makasih Pak Ustadz dan nanti kita terakhir doa bersama ibu-ibu yang ini di offline sebelum kita pembubaran. Coba kita absen ini sedikit tapi inilah yang bermutu dalam arti yang berkualitas untuk bisa aktif dan mengikuti sampai akhir tanpa mengurangi kehidmatan. Itu ada yang izin melalui chatting, alhamdulillah itu Mbak Nur, dia itu juga seorang mahasiswa yang ulet menurut saya, sampai kerja sendiri, biaya sendiri, kemudian sukses dan lain sebagainya itu Mbak Nur. Ibu kalau kenal ya Mbak Nur itu dari awal itu dari nol dulu sampai sempat back juga putus asa gitu tapi bisa bangkit kembali. Kita doakan Mbak Nur. Baik, Mbak Sulastri, silahkan. Bu Sulastri atau Mbak Sulastri? Munculkanlah wajahnya, kenalkan dari mana. Atau Mas Arief dibuka sendiri atau saya buka? Coba kita buka semua ya. Tapi dari sananya ini mereka ini. Bang Doni? Halo? Baik. Hadir, Mi. Ya, silakan komentar atau munculkan wajahnya. Apa harapannya dengan virtual ini ataupun kondisi di lapangan? Silakan. Ada waktu speech kita manfaatkan. Ya. Silakan. Izin, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Doni. Wajahnya mana? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa, Mi. Baik, lanjut. Silakan. Habis. Ya, Doni, saya binaan dari DDP Quran yang sedang berusaha dan insya Allah dengan usaha sate Pak D, insya Allah akan menjadi besar ke depan.
Saya juga minta doanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Karena dengan kuliner semua pasti perlu. Kuliner akan selalu membuntuti Bapak Ibu. DDP Quran pun perlu kuliner. Tanpa kuliner, semua akan kelaparan. Benar. Jadi, saya berharap dengan new normal ini tidak mengurangi berkuliner ria. Jadi, insya Allah dengan berkuliner ria ke depan, Bapak Ibu akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap pesan online kah? Mohon maaf dipotong. ya, Mi. Dan saya juga berharap DDP Quran ke depan lebih besar lagi dengan anggota yang semakin masuk dan akan menjadi lebih besar ke depannya. Itu yang saya harapkan, Mi, dan saudara Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Jadi insya Allah. Amin. Makasih, Mi. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arini yang di Mesir masih monitor. Silakan ikut mendoakan binaan GDG baik di kuliner, fundraising-nya ataupun banyak usaha sebenarnya. Ini ada yang beberapa jabri melalui WA, ada yang izin beberapa hal yang namanya virtual kan sangat terbatas. Kemudian ada yang juga private di sini di chatting Zoom, ada yang izin itu atas nama Hanif karena mau nutup kios. Kemudian ada yang bertanya memberikan testi itu siap untuk melanjutkan atau seperti ini lagi, baik itu taklimnya ataupun yang lain. Baik, mungkin karena waktu, sebelum acara penutupan doa bersama, saya sampaikan ibu-ibu kita akan mulai pembukaan taklim offline-nya dari malam Sabtu, lalu kemudian bisa jadi nanti sholat tasbih, setelah itu diikuti infonya, karena saya udah kangen sekali untuk sholat tasbih sama ibu dan lain sebagainya. Untuk itu baiklah, untuk penutup dan yang lainnya, atau masih mau ada yang tes Ibu Mbak Sulastri atau Ibu ya ini, Mas Ahmad Arif, bisa monitor sedikit aja, 1-2 patah kata. Dari mana, mau ke asrama kapan atau bagaimana, sedih atau main layangan aja kayaknya di kampung. Mas Zudi mau komen? Tapi nggak ada wajahnya, Ibu. Ya wes, enggak apa-apa. Mungkin malu nanti next time beliau inilah yang akan berikan, teman-teman akan memberikan materi. Ya, biasa seperti ini harus dibiasakan. Baiklah, untuk itu ibu-ibu yang berbahagia, saya senang sekali kita semuanya tetap harus sehat, jaga pola hidup sehat, makan teratur, istirahat teratur, pikiran positif, hati yang positif, thinking, selalu berharap dan hanya kepada Allah, serta tetap jaga rumah, kebersihan, tetap cuci tangan, pesan-pesan kita ikuti aturan pemerintah, aturan ulama, sehingga selamat anak-anak. Jangan sampai kita zona apa di sini? Zona apa? Kita zona hijau itu dijaga betul karena pertahankan hijaunya karena itulah. Baik, kita tutup closing dengan doa ataupun mungkin pesan amaliyahnya ibu-ibu jangan lupa ya. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang semuanya saya muliakan, baik yang offline maupun yang online, ibu-ibu yang sangat saya harapkan keselamatannya dan kemuliaan. Kita sekali lagi ini percobaan pertama, sama-sama silaturahim ya. Setelah sekian lama nggak ketemu, termasuk kepada yang jauh ya, ternyata kita bisa dekat gitu. Inilah manfaat dari teknologi. Kita bersyukur. Kemudian sekali lagi ini juga GDG ya, dia dari Quran
yang tentunya sesuai dengan keinginan kita semuanya. Rumah kita ini harus kita hidupkan ya dengan Al-Quran. Seperti Nabi sabdakan, Zainul Quran, apa itu? Zainu buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Jadi hidupkanlah, hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Alhamdulillah kita banyak di rumah sekarang. Ya, jadi banyak sholat, banyak baca Quran. Kalau enggak itu keluar-keluar kan enggak sempat dah capek. Oke. Kemudian mari kita sama-sama berusaha sesuai dengan surat At-Trim tadi untuk menjaga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita ya, dari apa itu? Hal-hal yang mencelakakan diri kita nanti terutama. Jadi yang namanya siksa neraka itu nanti ya. Karena itu dimulai dari sekarang kita jaga sama keluarga kita, anfusakum ya, wa ahlikum naru. Artinya akibat-akibat kebenar itu yang harus kita jangan sampai lakukan. Usaha. Karena selamat dunia sampai akhirat. Yang sekarang luar biasa tantangannya. Termasuk dengan wabah ini, ya sebetulnya kita diajari oleh Allah ya, bahwa kita ada istilah social distancing ya. Jadi ada jarak. Ya, termasuk jarak fisik juga. Salah satunya juga sebenarnya kita supaya jarak dengan dunia ini. Karena kita akan tinggalkan dunia ini kan. Jadi jangan terlalu lengket. Dunia dimiliki tapi jangan lengket di hati ya. Di luar saja lah. Nah ini ya. Karena bisa jadi orang nggak punya itu lengket dengan dunia. Jadi dunia ini masih sebagai media wasilah saja untuk menuju yang abadi. Itu yang kita harapkan dengan GDG ini. Sama-sama kita menjaga keluarga kita masing-masing. Mungkin sekali-kali ketemu di sini. Tapi di rumah juga hidupkan. Jadi Al-Quran salah satu apa itu disebutkan syafaat yang paling menonjol termasuk nanti yang bisa menolong kita di samping baginda Rasulullah. Ya. Hanya Nabi juga mengatakan Al-Quran, baca Al-Quran. Innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Nanti di hari kiamat menjadi penolong kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan walaupun dikit-sedikit ya. Berapa ayat, berapa ayat terus dikit-dikit. Jangan apa namanya angin-anginan. Semangat banyak, enggak sama sekali. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mari kita berdoa untuk amaliyah, untuk dalam rangka kita berdoa di rumah masing-masing, ya, di samping yang sudah biasa lakukan. Kalau bisa. Apa ibu-ibu yang udah biasa? Apa? Akhir surat Al-Fatihah setelah sholat 5 kali sehari semalam. Bersama-sama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah simahum fi wujuhihim min sujud dzalika mathalu fit Taurati wa mathalu fil Injil kazar'in akhraja shab'ahu fa'azarahu fastaghrada fastawa 'ala suqihi يعجب الزرع ليغيظ بالكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا itu ya. Dibaca kapan ibu-ibu? Habis sholat ya. Kalau sudah biasa baca cepat selesai. Kemudian apa? Qobliyah subuh ya. Nah, 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Alam Nashrah. Yang kedua Alam Taro. Kemudian baca Ya Hayy Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 7 kali. Kemudian minta, termasuk minta anak soleh, termasuk minta rezeki, minta keselamatan. Ada disebutkan man qara alam wa alam falam ya alam. Siapa yang baca Alam Nasrah dan Alam Taro, insya Allah akan diberikan banyak kesehatan. Amin. Dijauhkan dari penyakit. Nah ini termasuk dalam rangka kita mohon kepada Allah. Mungkin itu ya. Dan kalau sempat ya juga kalau bisa baca Yasin bagus. Walaupun sehari sekali, malam, pagi. Yasin sampai hafal kan ya. Karena Yasin itu salah satu fadilahnya adalah memudahkan.
Ibu kan pengen dimudahkan kan? Urusan sulit dimudahkan. Kata Yasin minimal itu, bahkan orang mau meninggal pun dimudahkan. Mungkin itu. Jadi keluarnya harus dimudahkan. Itu yang paling susah di situ. Makanya kata Nabi baca Al-Quran, surat Yasin. Jadi mudahkan urusan, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Amin. Dari kesulitan kita hadapi ini. Amin. Mari kita berdoa untuk kita semua, termasuk untuk saudara kita yang di mana saja yang ikut ini, untuk umat Islam pada umumnya ya. Al-Adiniyah wa al-Qidam Salihah liridha illa syafa'ati Rasulullah wa hadratil Mustafa Muhammad SAW wa liqadhi hajatin muhawajatin akhirah. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, sallimna wa sallim anfusana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa dhurriyyatina wa sallim al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallam fi al-makan waladhin kana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal wala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan wal fahish wal munkarat ma zahara minha wa ma batan. Innaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nar sitran wa hijaba wa bil jannati rafiqa wa bil khairati kulliha dalina wa imama wa fathika wa judika wa karamti akramul akramin wa ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. إلهنا يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا يا الله محبتك ومعرفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. الفانية الفاني الرحيم. اللهم اغفر الفاتحة سر الفاتحة موت الفاتحة الشفاعة الفاتحة الزكاة الفاتحة. يا الله يا فرج الهم يا الله يا كشف الغم يا الله يا من يا دافع البلاء رحيم يا دافع البلاء رحمن. ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد برحمة الراحمين. فوهم في سبحانه سبحانه وتعالى يا سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Di akhirnya anak cucu selamat, bahagia, mulia dunia, mulia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, selesailah sudah acara kita, ibu-ibu yang offline maupun bapak yang hadir, Ustadz Muslim. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa kembali. Lalu Bang Doni, Bu Sulastri, Mas Zudi. Hari ini kita berdoa dari tanah air, nggak usah nangis dong ya. Baik, marilah kita akhiri bersama. Ibu-ibu silakan menikmati yang ada dan juga nanti ada sedikit itu sudah disiapkan bisa dibawa pulang. Kemudian Kak Arini, jam berapa di situ nak? Silakan istirahat semuanya. Mas Zudi, Bu Sulastri, Bang Doni, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Abi, terima kasih Kak Ali, luar biasa. Mbak Putri dan ibu-ibu semuanya, teknisi, tim ini semuanya kita bersama untuk menggapai kemaslahatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muslim. Semuanya, Bang Doni, semuanya. Silakan ibu-ibu menikmati apa yang bisa dinikmati. Mohon live ya. Siap, siap. Terima kasih. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب طالب القرآن محب طالب القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي وطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. ولا عند كل حين نرتي لن تنل القرآن نرتي
وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن وانصرنا كما قد عاهد القرآن كما قد عاهد القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن